Halo semua, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Second Fight Against the Heavens. Pada episode sebelumnya, mewakili kota Luojiang, Wushuang, Daxiang, dan Yun-er mengikuti ujian seni bela diri. Dari ketiganya, Yun-er adalah orang yang tak berhasil lolos karena hanya bisa mengumpulkan 1 poin, sedangkan Daxiang dia bisa lolos meskipun berada di urutan ke-10. Adapun Wushuang, tentu saja dia mendapatkan posisi pertama dengan hasil yang sangat luar biasa karena bisa dikatakan dia merupakan orang pertama yang mengikuti ujian seni bela diri dengan poin 1130. Singkat cerita, para siswa seni bela diri yang memenuhi syarat diajak pergi menuju ke Gunung Santo. Gunung Santo seni bela diri memiliki ketinggian 13.000 meter yang terbungkus awan dan kabut sehingga membuat kehadirannya penuh teka-teki. Adapun ibu kota Kekaisaran Negara Baiyu dibangun di sebelah Gunung Santo Bela Diri sehingga dengan bersandang pada Gunung Santo Bela Diri membantu meningkatkan kehadiran ibu kota dan martabat keluarga kerajaan. Dalam waktu kurang dari sehari, 120 siswa seni bela diri yang memenuhi syarat akhirnya tiba di ibu kota Kekaisaran. Seorang pria perwakilan dari Zhenwu Holy Land segera mengatakan bahwa semua orang akan tinggal sementara di ibu kota Kekaisaran. Mereka bebas tinggal di penginapan manapun karena selama menunjukkan lembaran verifikasi ujian, semua makanan dan biaya akan ditanggung oleh Zhenwu Holy Land. Beberapa di antara mereka dengan penuh semangat mencoba bertanya kapan mereka bisa bertemu dengan Santo bela diri yang hebat. Menjawabnya, perwakilan dari Zhenwu Holy Land mengatakan bahwa meskipun mereka adalah para siswa yang terpilih, mereka tidak dapat mengunjungi Santo bela diri kapanpun yang mereka mau. Jadi untuk bisa bertemu dengan Santo bela diri, mereka harus menunggu panggilan dari Gunung Santo. Wushuang yang hendak pergi tiba-tiba dipanggil oleh Shi Mensing yang ingin membimbingnya keliling ibu kota Kekaisaran. Namun dengan segera Wushuang menjawab bahwa dia lebih suka pergi sendirian. Baru saja mengatakan itu, tiba-tiba Tong Yan menyapa dan langsung mengundangnya makan. Tanpa penolakan sedikit pun, dengan senang hati Wushuang menerima tawaran tersebut dan mereka mulai berjalan menuju ke restoran terbaik di ibu kota Kekaisaran, meninggalkan Shi Mensing yang sedikit kesal pada Wushuang yang katanya ingin pergi sendirian. Sementara itu di restoran Phoenix, salah satu restoran terbaik di ibu kota Kekaisaran, ada 2 tamu penting yang mana salah satunya adalah Tuan Fei yang sedang menikmati minuman sambil ditemani oleh wanita-wanita cantik. Seorang lelaki yang kemungkinan besar adalah manajer dari restoran yaitu Stewart mencoba bertanya apa pendapat Fei tentang para wanita yang langsung diminta untuk mengirim mereka ke rumahnya malam ini. Sedang menikmati semua itu, tiba-tiba dari arah luar ada suara keributan. Merasa terganggu, Fei lantas menanyakannya pada Stewart. Stewart kemudian menjelaskan bahwa sumber dari keributan berasal dari beberapa gadis desa dan juga wanita tua yang ingin mengajukan petisi dengan alasan mereka menghadapi ketidakadilan. Intinya, para wanita-wanita di luar ingin meminta sebuah keadilan pada Fei yang merupakan seorang bangsawan. Maka dari itu, dengan segera Fei menyuruh Stewart untuk mengusir mereka semua.
Di luar restoran, para wanita masih saja berkumpul, bahkan sampai bersujud untuk meminta ganti rugi atas ketidakadilan. Meskipun para penjaga menyuruh mereka untuk pergi, tetapi mereka sama sekali tidak peduli hingga akhirnya Song Ling Feng keluar dari restoran dan langsung terkejut melihat pemandangan seperti itu. Setelah itu, pria bernama manajer Lee mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Bersamaan dengan itu juga, tiba-tiba seorang wanita tua mendekat dan langsung memohon pada Song Ling Feng. Bukannya membantu, Song Ling Feng yang marah segera menendang wanita tersebut. "Jangan sentuh aku, sekelompok masyarakat sampah seperti kalian kotor sekali," teriak Song Ling Feng. Setelah itu dia menyuruh manajer Lee dan yang lainnya untuk menyeret mereka, dan di saat itulah tiba-tiba manajer Lee dan yang lainnya terlempar ke belakang karena dihajar oleh seseorang yang membuat semuanya terkejut termasuk Song Ling Feng. Apalagi yang melakukannya adalah Wu Shuang, orang yang katanya telah mencuri peringkat pertamanya. Bersama dengan Tong Yan, Wu Shuang mulai membantu para wanita yang dengan segera memohon bantuan padanya. Karena Wu Shuang belum mengetahui permasalahannya, dia mencoba bertanya. Kemudian salah satu di antara mereka mulai menjelaskan yang mana intinya mereka yang merupakan warga sipil wilayah kerajaan Redwood telah mengalami hal-hal aneh di mana dalam beberapa tahun ini anak perempuan dari banyak keluarga menghilang tanpa sebab. Mereka sudah melapor kasus tersebut ke pemerintah namun tidak ada respon. Maka dari itu mereka terpaksa memilih tindakan lain dengan datang ke ibu kota kekaisaran untuk meminta keadilan. Untuk jumlah anak perempuan yang telah menghilang, sang wanita mengatakan bahwa dia tidak mengetahuinya secara pasti karena jumlahnya yang terlalu banyak. Namun yang membuat mereka sangat prihatin, para bangsawan seperti sengaja menutup mata hanya karena mereka orang biasa. Mendengar semua itu tentu saja membuat Wu Shuang benar-benar terkejut karena bagaimana mungkin bisa dengan banyaknya orang yang menghilang tanpa sebab, para pejabat dan bangsawan mengabaikannya dan malah bersenang-senang. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Song Ling Feng memanggil. Kemudian dia mulai menegur Wu Shuang yang mana intinya, meskipun menjadi juara pertama dalam kompetisi seni bela diri, bukan berarti Wu Shuang bebas melakukan apapun yang dia mau, apalagi di restoran ini. Tahu bahwa Wu Shuang tak mengetahuinya, Tong Yan lantas menjelaskan bahwa papan nama restoran Phoenix diberikan oleh sang kaisar yang paling menyukai selir Xuan. Bos di belakang restoran adalah kerabat dari selir Xuan, sehingga bos restoran ini adalah paman dari kaisar saat ini, sehingga tanda yang terpasang di depan restoran bisa dikatakan mewakili wajah kerajaan. Menggunakan semua fakta itu, dengan penuh percaya diri, Song Ling Feng langsung menyuruh Wu Shuang untuk berlutut dan meminta ampun. Namun sayangnya Wu Shuang sama sekali tidak peduli, yang mana pada akhirnya mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab. Song Ling Feng menyuruh beberapa penjaga untuk menghajar Wu Shuang. Tentu usahanya itu hanya sia-sia karena tanpa harus bergerak dari tempatnya, Wu Shuang mampu menghajar mereka semua sampai-sampai papan nama dari toko terlepas yang langsung ditangkap olehnya. "Sekarang katakanlah bagaimana kau akan bertanggung jawab?" tanya Wu Shuang saat dia memegang papan nama toko. Di sisi lain, Song Ling Feng hanya bisa terkejut karena dia tidak menyangka 5 orang kekuatan murni tahap kelima tidak bisa mendaratkan satupun pukulan.
Memegang papan nama dengan kedua tangannya, Wu Shuang hendak bersiap-siap melakukan sesuatu yang mana membuat semua orang yang telah menebak niat Wu Shuang sangat terkejut. Bahkan dengan sekuat tenaga, Tong Yan mencoba menghentikan tindakan Wu Shuang dikarenakan papan nama tersebut melambangkan kekuatan kekaisaran. Tetapi tanpa memperdulikan itu semua, Wu Shuang langsung melempar papan nama tersebut ke arah restoran yang langsung mengenai Fei yang sedang menari dengan para wanita. Tak berhenti di situ, saking dahsyatnya lemparan Wu Shuang sampai-sampai bisa membelah restoran menjadi dua. Orang-orang hanya bisa menganggap bahwa tindakan Wu Shuang benar-benar terlalu gegabah. Bahkan Tong Yan sempat berpikir untuk pergi agar tidak terlibat. Di sisi lain, Song Lingfeng benar-benar sangat senang. Namun masih sama seperti sebelumnya, Wu Shuang sama sekali tidak peduli. Malahan dia mencoba memprovokasi dengan mengatakan, "Bukankah kalian bilang papan nama ini luar biasa? Kau pikir kau bisa menggunakan papan nama ini untuk membunuh orang sembarangan? Aku ingin melihat seberapa keras papanmu itu." Dengan segera Song Lingfeng memanggil tim pemanah yang sudah bersiap. Mereka adalah kelompok pemanah yang katanya dulunya adalah penjaga kekaisaran untuk keluarga kerajaan yang bisa dengan mudah mengalahkan prajurit kekuatan murni tahap 8. Secara bersamaan, semua pemanah melepaskan serangan yang membuat semua orang yakin itu adalah akhir hidup dari Wu Shuang. Akan tetapi, hanya dengan menggunakan satu tangannya, Wu Shuang berhasil menangkis semua panah yang mendekat. Bahkan di situasi seperti itu, dia masih sempat-sempatnya memprovokasi Song Lingfeng yang pada akhirnya Song Lingfeng terpancing dan maju menyerang. Sementara itu di tempat lain, pemilik dari restoran Phoenix yaitu Bos Song, ayah dari Song Lingfeng, sedang melakukan pertemuan dengan adiknya yaitu selir Xuan. Song benar-benar mengandalkan adiknya berkaitan dengan bisnisnya di kerajaan Bayu yang mana sang adik dengan senang hati menurut. Sedang mengobrol santai seperti itu, tiba-tiba ada seorang pria yang menerobos masuk yang membuat Song sedikit tidak senang karena waktu bersantainya diganggu. Tetapi dia menjadi terkejut setelah menerima kabar bahwa restorannya diserang oleh sekelompok orang jahat yang mengakibatkan banyak pejabat terluka. Tak berhenti di situ, Song menjadi benar-benar sangat marah setelah mengetahui bahwa papan nama restorannya telah dihancurkan. Kembali lagi ke depan restoran. Meskipun sudah berusaha mati-matian melawan, Song Lingfeng sama sekali tak berkutik di hadapan Wu Shuang. Dan tak butuh lama akhirnya Song datang dengan kondisi yang benar-benar marah. "Apakah kau yang telah menghancurkan papan nama restoranku? Jadi beritahu namamu. Jika kau adalah seorang yang tidak dapat aku sakiti, maka aku akan mengaku kalah dalam masalah ini," tanya Song. Sambil melempar Song Lingfeng, Wu Shuang mengatakan bahwa Song tidak perlu memperdulikan siapa dirinya karena apa yang terpenting sekarang adalah restorannya yang memiliki sekelompok pejabat yang berlebihan namun tidak peduli dengan orang biasa hari ini akan runtuh. Mendengar itu hanya bisa membuat Bos Song bertambah kesal, dan di saat itulah ada sebuah suara yang menyela yang ternyata berasal dari Li Fuhe, perwakilan Zhenwu Holy Land yang sebelumnya membimbing para peserta ujian.
Li Fuhe berusaha mati-matian mencoba membujuk bos Song agar melepaskan Wu Shuang. Namun Song yang tahu bahwa meskipun Li Fuhe berasal dari Zhenwu Holy Land, dia hanyalah penjaga biasa, bos Song sama sekali tidak peduli, padahal Li Fuhe sampai memberikan sedikit ancaman. Jika kau benar-benar berpikir penjaga biasa sepertimu bisa membuatku takut, maka ini adalah lelucon besar, ucap Song saat dia mengangkat pedangnya. Mengatakan bahwa dia hanya ingin membuat Wu Shuang menyesal telah dilahirkan ke dunia ini, dia mulai menyiapkan serangannya. Li Fuhe yang melihat itu hanya bisa khawatir Wu Shuang tidak akan mungkin bisa selamat karena Song sudah menguasai kekuatan murni tahap ke-9 yang bahkan dirinya saja tidak akan bisa menahannya kecuali salah satu dari keempat petinggi Zhenwu Holy Land. Song segera melepaskan tebasannya langsung ke arah Wu Shuang. Tak seperti orang-orang yang hanya bisa cemas, Wu Shuang dengan tenang mulai menyiapkan teknik miliknya yang menggabungkan dua unsur kekuatan. Menggunakan teknik tersebut dengan mudahnya dia mampu memblokir serangan yang datang, yang mana hal itu benar-benar membuat Song dan yang lainnya sangat terkejut. Tak berhenti di situ, Wu Shuang yang merasa bahwa Song benar-benar tidak menganggap serius kehidupan manusia, segera mengambil sebuah tindakan. Menggunakan pukulannya yang dibalut dengan api, dia maju. Di sisi lain, Song yang tak mengira Wu Shuang bisa menghalangi langkahnya bersiap untuk menyerang kembali. Namun sayangnya sebelum persiapannya selesai, pukulan Wu Shuang sudah mencapai perutnya dan membuatnya terlempar ke belakang. Kejadian itu benar-benar membuat semua orang hanya bisa dibuat terkejut. Bahkan Li Fuhe hanya bisa tercengang saat dia bertanya pada Tong Yan siapakah sebenarnya Wu Shuang. Dan di saat yang bersamaan juga, pria besar salah satu dari 4 ketua Zhenwu Holy Land yaitu Yu Tian tiba. Namun melihat apa yang sudah terjadi, dia hanya bisa berkata, "Sepertinya aku terlambat." Sementara itu di tempat lain, si Mensing yang bisa melihat sebuah asap dari arah restoran Phoenix hanya bisa terkejut sekaligus penasaran apakah ada orang dari ibu kota kekaisaran yang berani membuat masalah di restoran tersebut. Namun yang membuatnya cemas karena sebelumnya Wu Shuang terlihat menuju ke arah restoran. Kembali lagi ke Wu Shuang. Melihat bos Song, seorang genuine force real atau true martial real tahap 9 bisa dihempaskan dengan mudah oleh Wu Shuang, membuat bangsawan Fei dan yang lainnya hanya bisa ketakutan. Apalagi ketika Wu Shuang mulai mendekat, mereka hanya bisa meminta perlindungan pada Song yang masih terkapar. Pada akhirnya, bos Song yang masih memegang pedangnya bangkit kembali dengan keadaan yang benar-benar marah karena dia tidak menyangka Wu Shuang mampu menekannya seperti itu. Berpikir jika tidak membunuh Wu Shuang hari ini hanya akan memperburuk harga dirinya di ibu kota kekaisaran, Song akhirnya memutuskan akan membunuhnya. Dengan pedang di tangannya, Song segera maju untuk menyerang. Akan tetapi sebelum bisa mencapai Wu Shuang, tiba-tiba serangannya dihentikan oleh Yu Tian yang mana kemunculannya itu benar-benar membuat semua orang khususnya Song dan Wu Shuang terkejut. Hanya dengan satu lambaian tangan, dengan mudah Yu Tian mampu menghempaskan Song, bahkan sampai pedangnya terlempar jauh dan nyaris mengenai bangsawan Fei. Tentu kejadian itu membuat orang-orang semakin heboh karena yang awalnya hanya masalah orang biasa, sekarang sampai salah satu dari 4 pemimpin Zhenwu Holy Land turun tangan.
Melihat kedatangan Yutian, Song dan rombongannya berpikir kedatangannya itu untuk menyelamatkan mereka. Namun sayangnya itu hanyalah angan-angan karena tanpa memperdulikan itu semua, setelah menyuruh mereka untuk menghentikan pertarungannya, Yutian langsung menghadap ke arah Wushuang dan berkata, "Kau ikut denganku, Great Martial Saint telah memanggilmu." Untuk pemanggilan Santo mulai sekarang akan diubah menjadi Great Martial Saint sesuai dengan translate-nya. Bukannya langsung menjawab, Wushuang hanya bisa takjub saat dia memandangi sosok Yutian karena meskipun Yutian memiliki basis kultivasi tingkat 9 True Martial Real sama seperti Bosong, tetapi keberadaan auranya tidak dapat dirasakan, sehingga apakah mungkin ada perbedaan lain di tahap True Martial Real ke-9? Mendengar apa yang dikatakan oleh Yutian membuat Song sedikit memprotes karena menurutnya itu sama saja dengan melepaskan Wushuang begitu saja. Setelah itu Song terus mengatakan keluhannya, bahkan dia sampai membawa-bawa papan nama toko miliknya yang merupakan pemberian selir Xuan, sehingga perbuatan Wushuang sama saja dengan mempermalukan wajah keluarga kerajaan. Menanggapi semua itu, Yutian hanya bisa memberikan tatapan dinginnya saat dia bertanya, apakah Bosong ingin menentang sang Great Martial Saint? Hanya dengan kata-kata sederhana seperti itu, Song langsung terdiam saat wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ketakutan. Hingga akhirnya dia berbalik dan mengakui bahwa semua kejadian hari ini adalah kesalahannya. Di sisi lain, semua orang, khususnya orang-orang biasa, benar-benar sangat senang melihat restoran Phoenix akhirnya runtuh. Adapun Li Fuhe dan Tong Yan hanya bisa lega melihat salah satu dari 4 pemimpin Zhenwu Holy Land datang menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kembali lagi ke Wushuang. Dengan segera dia diajak pergi oleh Yutian untuk menemui Great Martial Saint. Namun sebelum itu, Tong Yan serta para wanita desa mendekat. Tak lupa mengucapkan terima kasih sekali lagi para wanita memohon bantuan pada Wushuang karena menurut mereka Wushuanglah harapan terakhir. Menanggapi semua itu, Wushuang hanya menjawab, "Jangan khawatir, aku Shin Wushuang akan menyelesaikan masalah ini." Setelah itu Wushuang akhirnya pergi dan menyerahkan perawatan para wanita-wanita desa pada Tong Yan sampai dia kembali. Tak butuh lama akhirnya Wushuang sampai di Gunung Martial Saint. Dia langsung disambut oleh Xiao Jun dan satu-satunya wanita di 4 pemimpin Zhenwu Holy Land yang akan kita sebut tante. Melihat kedatangan Wushuang, si tante sangat senang. Dia bahkan sampai menyentuh setiap bagian tubuh Wushuang dan mengagumi ketampanannya. Sampai-sampai dia mengatakan, "Sayangnya aku sudah berumur. Jika tidak, aku pasti akan senang menikmatimu." Wushuang sendiri tidak bisa melakukan apapun untuk menjauhkan si tante sebelum akhirnya Xiao Jun membantunya. Setelah itu Xiao Jun mengatakan bahwa dia yang akan membawa Wushuang untuk bertemu dengan Great Martial Saint. Jadi dia menyuruh tante untuk mengatasi urusan dengan restoran Phoenix karena itu sudah melibatkan keluarga kerajaan sehingga perlu ditenangkan untuk menjaga stabilitas. Dalam perjalanan, Wushuang dan Xiao Jun mulai mengobrol, yang mana masih memanggil dengan sebutan paman botak. Wushuang benar-benar tidak menyangka Xiao Jun merupakan salah satu dari 4 tetua atau prajurit terhormat Zhenwu Holy Land. Mencoba bertanya apakah itu berarti Xiao Jun berada di tingkat True Martial Real ke-9, Xiao Jun mengiyakannya dan tak lupa dia bertanya balik apakah ada masalah tentang itu.
Wu Xuang lantas menjelaskan bahwa sebelumnya dia pernah melawan kepala keluarga Shimen, yaitu Shimen Yu dan juga Bosong, yang masing-masing di antara mereka berada di tingkat True Martial Real ke-9. Jadi yang menjadi masalah utama, meskipun bisa merasakan aura mereka berdua, entah mengapa Wu Xuang sama sekali tidak dapat merasakan aura dari Yu Tian yang seharusnya berada di tingkat yang sama, sehingga apakah mungkin dalam tingkat ke-9 ada lapisan misterius lain? Singkat cerita, Xiao Jun mengatakan bahwa memang ada lapisan lain di tingkat ke-9 yang mana umumnya jika seseorang telah berhasil mencapai tingkat ke-9, maka setiap inti dari kulit, organ dalam, tulang, dan sendi akan mencapai tahap puncak di dunia sekuler. Namun itu hanya pencapaian untuk tubuh telanjang dan masih jauh dari kata True Martial Real tingkat ke-9 yang sebenarnya. Biar aku tanya padamu, ranah apa setelah kau berhasil menembus True Martial Real? Tanya Xiao Jun yang langsung dijawab Spiritual Martial Force Real. Setelah itu, untuk sementara waktu, Xiao Jun menjelaskan tentang tingkatan Spiritual Martial Force Real yang mana katanya inti dari tingkatan tersebut adalah Daoist. Ditanya apakah dirinya sudah bisa menyentuh tahap Daoist, Xiao Jun menjawab bahwa paling jauh dia hanya bisa merasakan sedikit kulitnya saja, karena untuk bisa mencapainya ada sebuah pembatas yang harus bisa dilewati. Intinya saat ini Xiao Jun bisa dikatakan sudah tidak berada di True Martial Real tingkat ke-9, namun dia juga tidak berada di tahap Spiritual Martial Force Real, sehingga saat ini dia hanya berada di perbatasan yang tidak diketahui yang mana harus dilewati. Namun jika berhasil menembus pembatasnya, maka dia akan memasuki alam Spiritual Martial Force Real. Mendengar sebuah penjelasan tersebut, Wu Xuang mulai memikirkannya, apalagi di kehidupan masa lalunya dia belum sampai di tahap itu sehingga dia belum tahu cara untuk melewatinya. Akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Xiao Jun segera menyuruh Wu Xuang untuk masuk, dan karena Wu Xuang terlihat memiliki banyak keraguan, dia menyarankan untuk menanyakannya pada Great Martial Saint karena mungkin beliau bisa menjawabnya. Wu Xuang yang benar-benar sangat penasaran orang seperti apa Great Martial Saint akhirnya membuka pintu dan masuk. Hanya dengan merasakan aura yang dipancarkan oleh Great Martial Saint, tiba-tiba pandangan Wu Xuang berubah drastis, seolah-olah dia telah memasuki dunia paralel. Tiba-tiba sosok yang dijuluki Great Martial Saint mulai berkata. Bukan memperkenalkan dirinya sendiri, dia malah mulai menjelaskan tentang Wu Xuang, mulai dari umur sampai semua prestasi yang telah dia capai sejauh ini, yang mana dalam sejarah kerajaan Baiyu tidak ada seorang pun bahkan keturunan keluarga kerajaan yang berhasil meraihnya. Tentu hal itu benar-benar membuat Wu Xuang sangat terkejut. Namun dia terkejut bukan karena omongan Great Martial Saint, melainkan sosok Great Martial Saint ternyata memiliki tubuh seperti gadis kecil. Hah? Apakah aku tidak salah lihat? Apa kau Great Martial Saint sungguhan? Teriak Wu Xuang yang akhirnya dipukul oleh Great Martial Saint karena ternyata alasan utama tubuhnya mengecil itu menandakan bahwa kekuatannya semakin melemah. Singkat cerita, setelah itu Great Martial Saint menunjukkan sebuah peta yang katanya adalah peta kerajaan Baiyu yang dia gambar sendiri. Dia berkata, tak peduli mau itu adalah wilayah yang dikendalikan oleh keluarga kerajaan atau 4 wilayah kerajaan, wilayah yang telah dilingkari merupakan tempat yang akan menjadi wilayah kekuasaan Wu Xuang.
Intinya alasan utama Great Martial Saint menunjukkan peta hanya ingin memberitahu lokasi wilayah Wushuang hadiah sebagai pemenang dari kompetisi seni bela diri. Wushuang benar-benar tidak menyangka akan bisa mendapatkan hadiah seperti itu karena dari zaman nenek moyang, pencapaian keluarga Shin paling tinggi berada di posisi keluarga Wilty. Namun sekarang dia tiba-tiba menjadi keluarga kerajaan. Untuk wilayah yang akan dipimpin oleh keluarga Shin, dengan kota Donglin sebagai pusatnya akan mengambil 2 kota negara bagian. Meski jumlahnya tidak banyak, Wushuang benar-benar puas sampai-sampai membuat Great Martial Saint kagum karena sebagai seorang pemuda yang telah mencapai kesuksesan luar biasa, Wushuang sama sekali tidak sombong, angkuh, ataupun serakah. Semua itu didasari pada sebuah fakta bahwa di antara keempat keluarga kerajaan besar, masing-masing memiliki 8 wilayah. Sehingga dengan semua prestasi yang telah Wushuang capai, setidaknya dia bisa mengambil minimal 16 wilayah. Setelah itu, Great Martial Saint segera menyerahkan sebuah gulungan pada Xiaozun untuk dibawa ke kaisar keluarga He dan biarkan sang kaisar yang menyelesaikan masalah kepemilikan wilayah dalam 10 hari. Tak lupa Great Martial Saint mengingatkan agar semua hadiah materi juga harus sudah sampai pada saat yang bersamaan. Namun untuk pembangunan dinding kerajaan akan dimulai setelah berdiskusi dengan keluarga Shin, meskipun keluarga kerajaan yang akan menanggung semua biayanya. Melaksanakan perintah dari Great Martial Saint, Xiaozun segera pergi. Dan karena urusan duniawi sudah selesai, Great Martial Saint segera mengajak Wushuang pergi untuk melakukan bisnis berikutnya. Sesampainya di sebuah tempat, Great Martial Saint tiba-tiba mengajukan sebuah pertanyaan. Apa kau tahu sudah berapa lama aku tinggal di Gunung Wusheng ini yang ternyata sudah 120 tahun? Setelah itu Great Martial Saint mulai bercerita bahwa dalam 120 tahun, setiap hari dia selalu berharap bisa mengajar dan membimbing seorang pemuda. Mendengar keluhan Great Martial Saint hanya bisa membuat Wushuang berpikir, meskipun dia adalah seorang Great Martial Saint, tetapi sebenarnya terlihat seperti anak kecil. Maka dari itu dia mencoba bertanya, apakah mungkin alasan tak ada satupun orang yang datang karena persyaratannya terlalu tinggi? Menanggapi pertanyaan tersebut, Great Martial Saint menjawab bahwa semua itu tidak ada hubungannya karena selama ini setiap yang datang, bahkan mereka yang sering disebut putra para dewa di dunia sekuel, setelah tiba di gunung ini, pada akhirnya mereka hanyalah burung puyuh yang gemetar ketakutan. Mereka benar-benar tak layak karena yang Great Martial Saint cari adalah seseorang yang dapat mencapai spiritual martial force real. Hanya dengan mendengarnya, Wushuang sekarang tahu bahwa tampaknya selama 120 tahun belum ada orang yang berhasil mencapai spiritual martial force real. Adapun alasannya, Great Martial Saint mengatakan bahwa alasan utama karena negara Baiyu merupakan peradaban tingkat rendah di benua Tianshuan. Jadi tidak ada cukup energi spiritual untuk dipelihara sehingga sulit untuk mengembangkan akar spiritual bawaan. Wushuang, meskipun mungkin kau tidak memiliki akar spiritual bawaan, namun itu bukan berarti kau tidak pantas untuk menerima takdir spiritual, ucap Great Martial Saint karena dia yakin untuk bisa mencapai spiritual martial force real tidak harus mengacu pada akar spiritual bawaan, sehingga Great Martial Saint sangat yakin dengan bakat yang dimiliki Wushuang untuk bisa memasuki spiritual martial force real hanya tinggal masalah waktu.
Namun satu hal yang pasti, Great Martial Shen belum benar-benar bisa memastikan apakah Wu Shuang tidak memiliki akar spiritual bawaan karena negara Bayu tidak memiliki sarana untuk menguji akar spiritual bawaan. Untuk sementara waktu mereka terus mengobrol tentang topik ujian seni bela diri yang mana intinya hasil ujian akan secara langsung mempengaruhi peringkat dan status negara Bayu. Karena janji kekaisaran Dalu yang akan menyerahkan 2 tempat dari negara bawahan tingkat tinggi, negara Bayu yang awalnya tidak memiliki keunggulan khusus berkat Wu Shuang sekarang akan naik menjadi negara bawahan tingkat tinggi yang membuat negara Bayu kemungkinan besar akan menonjol dalam ujian ini. Setelah membahas tentang ujian, Great Martial Shen lanjut menjelaskan tentang kekuatan spiritual Martial Force Real secara spesifik. Pertama, dia menjelaskan bahwa pada umumnya yang dipelajari oleh seseorang di tahap True Martial Real adalah Qi, yang mana itu tidak lebih dari puncak tenaga dalam karena hanya bisa menyerang lawan dengan kekuatan yang dikendalikan oleh tubuh. Itu benar-benar berbeda dengan spiritual Martial Force Real yang meminjam kekuatan dari alam dan menggunakan tubuh sebagai perantara untuk mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih kuat. Saking kuatnya itu dapat mengeluarkan 10, 100, bahkan 1000 kali kekuatan dari True Martial Real. Karena semakin kuat daya dukung tubuh fisik, maka semakin banyak kekuatan alam yang dapat digunakan dan semakin besar pula kekuatan serangannya. Untuk tingkatannya sendiri dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah Intial State atau Intial Spiritual Martial Real yang mana pengguna hanya mengambil 10% dari kekuatan alam. Selanjutnya ada Middle State yang mengambil 20% dari kekuatan alam. Advanced State mengambil 30% dari kekuatan alam dan Perfect State dapat mengambil 50% dari kekuatan alam dan bisa memanipulasinya dengan bebas sehingga tak heran seorang prajurit kuat di tahap spiritual Martial Force Real bisa membunuh seniman bela diri True Martial Real tingkat ke-9 hanya dengan menggunakan 1 jari. Bahkan dia juga dapat mengubah ruang lingkup langit dan bumi serta mendorong daratan dan memecah bumi. Itulah kekuatan dari spiritual Martial Force Real, ucap Great Martial Shen selesai menjelaskannya. Wu Shuang benar-benar hanya bisa dibuat kagum dengan semua cerita tersebut. Apalagi dia bahkan tidak bisa melihat aura yang dipancarkan oleh Great Martial Shen seolah-olah itu dimanipulasi dari udara tipis. Namun satu hal yang pasti dia sangat yakin apa yang baru saja dijelaskan adalah ranah kultivasi tertinggi yang dicatat oleh Xiantian Pildao di kehidupan sebelumnya. Great Martial Shen, apa ranah kultivasimu? Tanya Wu Shuang yang penasaran. Kemudian Great Martial Shen menjawab bahwa dia berada di ranah Intial Spiritual Martial Real yang mana artinya dia hanya bisa menggunakan 10% kekuatan alam. Namun karena kurangnya buku teknik seni bela diri spiritual, kekuatannya hanya dianggap rata-rata. Jika dibandingkan dengan Martial Shen dari negara Dawu yang sedikit di bawahnya tentang seberapa banyak kekuatan alam yang bisa ditanggung, karena pihak lain memiliki buku teknik spiritual Martial Real yang bagus, Great Martial Shen yakin pihak lain sedikit lebih baik darinya dalam hal kemampuan bertarung. Wu Shuang, apakah kau tahu mengapa aku memberitahumu begitu banyak? Kuharap kau mau menjadi pewarisku, mengambil alih Gunung Wuseng dan melindungi negara Bayu, ucap Great Martial Shen. Singkat cerita, akhirnya pertemuan mereka berdua berakhir.
Saat kembali, Wushuang terus memikirkan proposal dari Great Martial Shen yang menginginkan dirinya menjadi pewarisnya. Dia merasa jika dipikir secara baik-baik, posisi tersebut benar-benar sangat luar biasa karena pada dasarnya seorang Great Martial Shen merupakan tulang punggung dan pilar suatu negara yang juga memiliki otoritas tertinggi. Kekuatan dan martabatnya bahkan lebih besar daripada kaisar negara Baiyu. Namun di sisi lain, Wushuang yang menyukai hidup bebas, menurutnya posisi Great Martial Shen terlalu berat. Apalagi setelah dia mendengar kisah Great Martial Shen yang telah tinggal selama 120 tahun di Gunung Wusheng. Akan tetapi, meskipun menolaknya, Wushuang akan tetap berdiri membela negara Baiyu ketika dalam kesulitan. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba dari arah belakang, Tong Yan memanggil dengan nada yang sedikit tergesa-gesa. Ditanya ada apa, dia menjawab bahwa ada berita buruk. Wushuang mengira itu berhubungan dengan para wanita tua dari desa sebelumnya. Tetapi ternyata berita buruknya berhubungan dengan keluarga Shin, yang mana kakak dari Wushuang yaitu Shin Shu'er dikabarkan telah hilang. Berpindah ke kediaman keluarga Shimen. Terlihat jelas Shin Liasan dan Ming Er sedang terbaring dengan luka di sekujur tubuh mereka. Tak butuh lama akhirnya Wushuang tiba dan dia langsung bertanya pada Shimen Yu apa yang sebenarnya telah terjadi. Shimen Yu mengatakan bahwa dia sendiri juga tidak tahu karena keduanya datang sudah dengan kondisi seperti itu. Jadi alangkah baiknya jika mereka mendengar detailnya dari Tong Yao. Pertama-tama Tong Yao mencoba menenangkan Wushuang karena meskipun terluka parah, nyawa Shin Liasan dan Ming Er tidak terancam. Karena Tong Yao sudah tahu kejadiannya dari Shin Liasan sebelum dia tak sadarkan diri, setelah itu dia mulai menjelaskan urutan kejadian diawali dari ketika berita tentang hasil ujian sampai ke wilayah kerajaan Shimu beberapa hari yang lalu, sehingga dengan segera Ming Er membawa berita baik tersebut menuju ke kota Donglin. Pada akhirnya ketiganya, Shin Liasan, Ming Er dan juga Shin Shu'er memutuskan pergi ke wilayah kerajaan Shimu untuk menemui Wushuang yang telah memenangkan ujian. Namun sayangnya tiba-tiba mereka dikepung oleh 8 orang di perjalanan. Pertarungan pun tak terelakkan, namun melawan musuh dengan jumlah yang jauh lebih banyak, Shin Liasan dan Ming Er pada akhirnya kalah yang membuat mereka berdua terluka parah sedangkan Shin Shu'er diculik oleh mereka. Sehubungan dengan itu, Tong Yao yang telah mendengar cerita dari saudarinya Tong Yan tentang sekelompok orang tua yang juga telah kehilangan putri mereka di ibu kota kekaisaran, sangat yakin kasus penculikan Shin Shu'er ada hubungannya dengan hilangnya anak-anak perempuan dari wilayah kerajaan Shimu. Mau tak mau, Wushuang mulai memikirkannya kembali dengan serius. Selain itu, dia juga penasaran apakah kasus ini berhubungan dengan iblis yang pernah dibicarakan oleh kakaknya. Sedang memikirkan itu semua, tiba-tiba Shimen Yu memanggil karena ternyata Ming Er telah siuman. Masih menahan rasa sakitnya, Ming Er segera menunjukkan sebuah sobekan kain di genggamannya yang ternyata berasal dari salah satu penyerang yang mungkin bisa menjadi satu-satunya petunjuk. Melihat itu kain sutra perak, Tong Yao hanya bisa terkejut karena pada dasarnya kain mahal seperti itu umumnya hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan dan raja. Namun sayangnya Tong Yao sendiri tidak yakin itu milik siapa. "Aku tahu asal dari kain itu," ucap sebuah suara yang ternyata berasal dari Shimen Xian.
Ditanya milik siapakah itu, walaupun awalnya enggan, setelah ayahnya juga mendesaknya, pada akhirnya Ximenxian mengatakan bahwa itu merupakan produk dari keluarga kerajaan Shimu. Kita pindah ke istana Shimu. Raja Shimu tiba-tiba mendapat laporan dari putra keduanya yaitu He Yufei bahwa semua orang telah dipenjara. Ditanya berapa banyak kekurangan untuk mencapai jumlah 360, He Yufei mengatakan bahwa dalam beberapa tahun ini mereka telah mengumpulkan 268 sehingga perlu 92 lagi yang mungkin bisa diselesaikan dalam waktu 3 atau 4 tahun lagi. Kalian pasti sudah tahu apa yang sedang mereka bicarakan berhubungan dengan para gadis-gadis yang hilang, karena memang komplotan Raja Shimulah yang benar-benar telah menculik mereka. Tahu bahwa 3 atau 4 tahun ke depan merupakan tahun-tahun yang sulit untuk menemukan seorang gadis perawan, Raja Shimu sedikit tak senang. Namun dengan segera dia menyuruh He Yufei untuk menghubungi saudaranya agar lebih bersabar menunggu. Lagi pula dia juga sudah menjadi murid dari Pak Tua Jin Yin, sehingga cepat atau lambat dia akan segera memasuki alam atas. Mengubah topik pembicaraan, He Yufei tiba-tiba berkata bahwa selama ujian, saudara ketiga telah gagal meraih posisi pertama sehingga dia curiga apakah mungkin keluarga kerajaan sengaja menekan keluarga mereka. Tahu yang sebenarnya terjadi, Raja Shimu lantas menjelaskan bahwa sebenarnya keluarga kerajaan tidak bisa terlalu banyak menyuarakan pendapatnya di depan Zhenwu Holy Land. Itu semua terbukti dengan insiden di ibu kota kekaisaran yang baru-baru ini terjadi, di mana seorang murid seni bela diri telah benar-benar memukul wajah paman dari sang kaisar, bahkan dia sampai menghancurkan papan nama yang diberikan oleh selir Xuan. Namun sampai sejauh ini sang kaisar tidak melakukan apa-apa. Adapun alasannya itu semua karena seniman bela diri yang sedang dibicarakan yang tak lain adalah Wu Shuang dilindungi oleh Zhenwu Holy Land. Raja Shimu sendiri tidak terlalu tahu tentang asal-usul Wu Shuang. Namun dengan mendapatkan 1130 poin secara sendirian, hanya bisa membuat Raja Shimu bertanya-tanya, apakah mungkin Zhenwu Holy Land sengaja melonggarkan prosesnya untuk menekan momentum dari 4 keluarga raja, karena menurutnya bagaimana mungkin bisa keturunan bangsawan kelas bawah memiliki kekuatan luar biasa seperti itu. Namun satu hal yang pasti, Raja Shimu benar-benar menganggap kaisar mereka terlalu lemah. Tiba-tiba He Yufei berkata bahwa berhubungan dengan keluarga Shin, di antara para gadis yang mereka tangkap, salah satunya adalah putri dari keluarga Shin. Jadi haruskah mereka menginterogasinya? Mendengarnya, Raja Shimu benar-benar sangat senang, bahkan dia yang akan menginterogasinya sendiri besok pagi. Malam harinya di dekat istana Shimu, Wu Shuang yang diantar oleh Tong Yao telah tiba. Sekali lagi Tong Yao mencoba bertanya pada Wu Shuang apakah dia akan benar-benar masuk. Namun kali ini Wu Shuang benar-benar menganggap sebagai keluarga kerajaan, Raja Shimu telah melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Dia sama sekali tidak berpikir untuk melakukan perbuatan baik untuk rakyatnya, tetapi sebaliknya dia berusaha menyakiti rakyatnya dan bahkan kali ini telah berani menyentuh anggota keluarga Shin. Tong Yao masih berusaha menenangkan Wu Shuang agar dia tidak gegabah dan terbawa emosi dikarenakan Raja Shimu dikelilingi oleh banyak prajurit elit.
Rumor mengatakan ada lebih dari lusinan prajurit elit True Martial Real tingkat ke-8 di dalam istana Shimu. Bahkan ada juga 4 tetua yang semuanya berada di True Martial Real tingkat ke-9. Dan Raja Shimu sendiri berada di puncak tingkat ke-9 dan akan segera memasuki tahap pembatas. Setelah itu, untuk sementara waktu Tong Yao terus mencoba menasihati Wu Shuang. Bahkan dia sampai memberikan saran agar sebaiknya Wu Shuang pergi ke Gunung Wuseng di ibu kota untuk menemui Great Martial Shen, karena jika Great Martial Shen yang turun tangan, Raja Shimu pasti akan langsung melepaskan semua orang. Menjawabnya, Wu Shuang hanya mengatakan bahwa tak seperti status yang bisa dicapai dengan bekerja keras, untuk orang yang disayangi tidak ada yang bisa menggantikan. Yang mana intinya, daripada harus pergi bolak-balik menuju Gunung Wuseng yang membutuhkan beberapa hari, saat ini Wu Shuang benar-benar tidak bisa menunggu bahkan 1 detik pun, sebab dia tidak ingin kehilangan orang yang dia sayang, sama seperti di kehidupan sebelumnya ketika dia tidak bisa melindungi kakak perempuannya. Aku tidak peduli meski istana Shimu memiliki pegunungan pisau atau lautan api, jika mereka memilih untuk menjadi musuhku, maka akan kurobohkan pegunungan itu hingga memenuhi lautan api, ucap Wu Shuang penuh dengan tekad. Setelah itu dia mengucapkan terima kasih pada Tong Yao yang telah mengantarnya dan pergi untuk menyelamatkan para gadis, terutama kakak perempuannya. Dengan hati-hati Wu Shuang mulai menyusup. Tak lupa dia mengingat nasihat Tong Yao agar tidak gegabah yang mungkin bisa membuat situasinya semakin berbahaya. Mencoba mengamati lingkungan terlebih dahulu, dari atas atap Wu Shuang bisa melihat He Yufei yang tampaknya sedang mengobrol dengan 3 bawahannya terkait dengan sebuah perintah. Ketiganya mulai melapor bahwa semuanya telah selesai. Namun karena para orang tua yang datang ke ibu kota dilindungi oleh Zhenwu Holy Land, mereka masih belum bisa memulainya. Apalagi Zhenwu Holy Land juga mulai curiga pada pergerakan mereka, walaupun untungnya mereka masih bisa sempat melarikan diri. Menanggapinya, He Yufei mengatakan bahwa itu semua tidak masalah karena prioritas utama identitas tidak boleh terekspor. Dirasa sebuah informasi telah disampaikan, setelah sedikit memperingati mereka dengan mengatakan bahwa siapa saja yang membocorkan rumor sekecil apapun akan kehilangan kepala, He Yufei segera menyuruh ketiganya kembali. Namun ternyata He Yufei memiliki rencana lain, yang mana ketika ketiganya sudah berbalik, tiba-tiba dia menyerang mereka dari belakang. Wu Shuang yang masih mengawasi hanya bisa dibuat terkejut karena dia tidak menyangka pria yang terlihat lemah bisa menggerakkan tangannya dengan begitu kejam. Sementara ketiga pria yang diserang yang masih hidup mencoba memohon ampun pada He Yufei karena mereka juga telah bekerja untuknya selama 20 tahun. Namun sayangnya He Yufei sama sekali tidak peduli dan langsung membunuh ketiganya karena dia yakin mereka telah terdeteksi oleh Zhenwu Holy Land. Apalagi menurutnya hanya orang mati yang tidak bisa mengungkapkan identitas. Apakah kau He Yufei? Tanya Wu Shuang yang benar-benar membuat He Yufei sangat terkejut. Namun tanpa mempedulikan itu, Wu Shuang langsung melepaskan serangan apinya ke arah He Yufei. Ketika sedang terkejut dengan serangan api yang datang, Wu Shuang langsung mendekat dan memukul He Yufei sampai-sampai serangannya itu membuat kekacauan besar sehingga 4 tetua keluarga Shimu akhirnya keluar untuk melihatnya.
Melihat tuan mereka sedang dicengkram oleh Wushuang, keempatnya benar-benar terkejut, namun mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Setelah itu, istana Shimu menjadi sedikit gaduh. Seorang pelayan langsung mengabari Raja Shimu bahwa di luar ada penyusup yang telah menangkap tuan muda kedua dan menjadikannya sebagai sandera. Mendengar berita tersebut, tentu Raja Shimu hanya bisa terkejut dan segera menyuruh sang pelayan untuk memanggil empat tetua. Namun setelah tahu bahwa keempat tetua sudah ada di tempat kejadian namun tidak bisa melakukan apa-apa karena He Yufei sedang disandra, Raja Shimu benar-benar sangat marah sebelum dia akhirnya pergi. Raja Shimu, apa kau masih menginginkan putramu? Jika iya, keluarlah ke sini, teriak Wushuang yang masih mencengkram leher He Yufei. Tak butuh lama akhirnya Raja Shimu tiba. Melihat keadaan putranya yang sudah tak sadarkan diri, dia yang sudah sangat marah mulai bergerak maju menyerang, berniat membunuh Wushuang di tempat. Namun tak tinggal diam, Wushuang juga menyiapkan serangan balasan yang mana pukulan api miliknya akhirnya bertabrakan dengan pukulan Raja Shimu. Ledakan besar jelas terjadi yang mana hal itu benar-benar membuat keempat tetua sangat terkejut karena Wushuang bisa menahan pukulan Raja Shimu yang berada di puncak True Martial Reel ke-9. Di sisi lain, Wushuang sendiri benar-benar takjub dengan kekuatan Raja Shimu yang memang pantas dimiliki oleh seorang yang berada di tahap pembatas. Namun segera setelah itu, menggunakan He Yufei sebagai sandera, Wushuang mencoba mengancam Raja Shimu yang bertindak seolah-olah tidak peduli dengan nyawa putranya. Jika kau berpikir bisa mengancamku hanya dengan membawa salah satu dari putraku, maka kau salah besar, ucap Raja Shimu. Mendengar itu, Wushuang hanya bisa tersenyum karena dia sendiri tahu apa yang dikatakan oleh Raja Shimu adalah kebohongan, sebab dari informasi yang diberikan oleh Tong Yao, ternyata Raja Shimu sebenarnya sangat menyayangi ketiga putranya, terutama putra kedua He Yufei, penerus terpenting istana Shimu. Maka dari itu, melihat Raja Shimu bertingkah seolah-olah tidak peduli, Wushuang lantas berkata, "Jika memang begitu, aku ingin melihat ekspresi apa yang akan Raja Shimu perlihatkan setelah kubunuh putranya." Melihat tindakan Wushuang hanya bisa membuat Raja Shimu cemas karena tampaknya niatnya telah terbaca. Apalagi kekuatan Wushuang bisa dikatakan tak kurang dari dirinya yang membuatnya khawatir tidak bisa melakukan dengan cara kasar untuk menyelamatkan putranya. Pada akhirnya Raja Shimu bertanya, apa mau Wushuang? Pertama-tama Wushuang mencoba bertanya, apakah benar kaulah dalang dibalik hilangnya para gadis dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Shimu? Tanpa berusaha menutupinya, Raja Shimu mengaku bahwa memang dialah pelakunya. Hanya mengambil beberapa orang, bukankah sama halnya dengan menangkap beberapa anjing? Kenapa kau membesar-besarkan masalah ini? Ucap Raja Shimu yang menganggap semua tindakannya sangat benar. Kesal dengan sikap Raja Shimu, menggunakan pemikiran yang sama, Wushuang mencoba mengancam dengan mengatakan bahwa dirinya juga bisa dengan mudah meremukkan leher He Yufei sama seperti anjing. Melihat itu, Raja Shimu sekali lagi menunjukkan sikap panik. Ditanya apa keinginannya kali ini, Wushuang meminta untuk melepaskan semua gadis yang telah diculik. Awalnya Raja Shimu mencoba menolak dengan mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena semua gadis diletakkan di tempat yang jauh, jadi mustahil bagi mereka untuk tetap hidup. Namun Wushuang sama sekali tidak peduli hingga pada akhirnya setelah dia terus mengancam akan membunuh He Yufei, Raja Shimu mau mengantarnya ke tempat para gadis dikurung.
Setelah mengikuti Raja Shimu, mereka akhirnya sampai di penjara bawah tanah Shimu. Raja Shimu segera menyuruh beberapa penjaga untuk melepaskan para gadis yang dikurung. Tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, para gadis hanya bisa cemas. Dan di antara mereka tentu saja ada sosok Shin Shu'er yang sedang mengkhawatirkan keselamatan ayah dan juga Ming-er. Melihat kakaknya ada di antara para gadis, Wu Shuang sedikit lega. Di sisi lain, Raja Shimu segera meminta Wu Shuang untuk menepati janjinya dengan melepaskan He Yufei. Menanggapi itu, Wu Shuang mengatakan bahwa jika para gadis selamat sampai rumah, maka dalam setengah bulan Raja Shimu akan mendapatkan kembali putra keduanya He Yufei. Intinya, sebagai jaminan, Wu Shuang tidak begitu saja melepas He Yufei, tetapi sebaliknya dia masih akan membawanya dan menjadikannya sebagai tawanan selama setengah bulan. Bukannya Raja Shimu, keempat tetualah yang tak terima dengan kesepakatan tersebut. Namun akhirnya mereka menurut setelah Raja Shimu setuju menunggu selama setengah bulan. Singkat cerita, setelah itu Wu Shuang menghadap para gadis dan sedikit menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Shin Shu'er hanya bisa terkejut melihat adiknya datang untuk menyelamatkan dirinya. Namun satu hal yang pasti, para gadis benar-benar sangat senang karena akhirnya mereka bisa pulang. Raja Shimu, kau tidak perlu menemani kami pergi. Lebih baik kau berdoa saja selama setengah bulan ini agar tidak terjadi hal yang salah, karena jika ada seseorang dari istanamu datang mencari masalah, aku tidak bisa menjamin keselamatan anakmu, ucap Wu Shuang sebelum akhirnya dia pergi membimbing semua orang. Melihat kepergian Wu Shuang, salah satu keempat tetua mencoba bertanya apakah akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Namun karena saat ini nyawa He Yufei sedang terancam, Raja Shimu menjawab bahwa sebaiknya mereka tidak bertindak ceroboh. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.